Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendatang kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan. Amin. Alhamdulillah hari ini kita dapat melakukan presentasi hukum adat. Kita dari kelompok 3 alhamdulillah sudah bisa menyusun tentang hukum adat. Hukum adat disusun yang pertama oleh Ibu Wiwin Narti Putri Lestari, yang kedua Pak Ahmad Kurniawan, yang ketiga Anur Hedi, yang keempat Janis Makarimah, dan yang kelima Andri Nugraha. Terus yang selanjutnya kita memperhatikan yang pertama itu guna mempelajari hukum adat. Yang pertama, hukum adat sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, hukum adat memiliki objek, metode, sistematis untuk pengadaran dan penelitian. Yang kedua, dalam rangka pembinaan atau pembentukan hukum adat, hukum nasional, pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan karena hukum adat mempunyai asas atau nilai yang universal dan lembaga. Jadi dalam pembangunan hukum adat atau pembinaan hukum adat itu tidak bisa melepaskan dari dalam pembinaan hukum nasional itu tidak bisa melepaskan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Terus yang selanjutnya itu mengenai asas-asas hukum adat. Yang pertama, asas kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, asas gotong royong. Dan yang ketiga, asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Karena makalah ini mungkin hanya sedikit dan selainnya, makanya untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andri. Excuse me. Untuk yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa. Yang artinya, dengan mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme atau kepribadian bangsa menjadi tumbuh kembang kembali. Poin selanjutnya, nomor 4, agar mengetahui fungsi dari hukum adat. Hukum adat memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman, yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Nomor 2, sebagai pengawasan, yaitu hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Selanjutnya, pengertian pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum berarti kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berasal dari nasion yang berarti bangsa. Nasional berarti bersifat kebangsaan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ahmad dipersilakan untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya pengertian pembinaan hukum nasional di negara Indonesia. Personal pembinaan hukum
nasional menghadapi masalah yang kompleks karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik, di mana golongan dan penduduk masing-masing tunduk pada hukum yang berkaitan. Pengungkapan kesadaran masyarakat dilakukan melalui 1. Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembentukan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah atau Perda, akhirnya penelitian hukum oleh lembaga-lembaga penelitian atau pihak lain bersifat jurisprudensi atau presiden merupakan sumber pengenal hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut sebagai social engineering atau social dialogue. Langkah yang diambil: 1. Mengenal problem yang dihadapi termasuk di dalamnya, mengenali dengan seksama masyarakat yang telah menjadi sasaran dari penghadapan tersebut. Yang kedua, memahami nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak dan untuk bisa dilaksanakan. Yang keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Kesimpulan yang dibacakan oleh David. Dari beberapa hal sudah diutarakan sebelumnya, dapat kita simpulkan mengenai masalah kita, yaitu yang pertama, dengan mempelajari pelajaran hukum adat, kita akan lebih mudah untuk mempelajari hukum di Indonesia. Karena hukum adat itu sendiri dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia dan memiliki sanksi yang disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembinaan hukum nasional mengandung arti kegiatan mempertahankan hukum yang pernah ada yang masih memadai sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Juga memperbaharui hukum yang pernah ada disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam suatu negara termasuk negara Indonesia. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.